Kalimat budaya dan informasi. Judulnya Hangguke Jasik Munna. Hangguke, Hangguk Korea, Wi partikel kepemilikan. Jasik Munna, budaya duduk di lantai. Jasik duduk di lantai, Munna budaya. Hangguke Jasik Munna bisa kita terjemahkan menjadi budaya duduk di lantai di Korea. Kita masuk ke paragraf pertama, kalimat pertama. Hanggukindeun, orang-orang Korea ditambah en partikel topik. Lanjut, kita akan membuat bagian kalimat yang lebih kecil. Kebetulan di kalimat ini ada partikel penghubung yaitu so. Jadi kita pisahkan. Bangina marue badake anjaso dan siksa를 하거나 휴식을 취하는 좌식 문화를 가지고 있습니다. Terjemahkan dulu kalimat yang ini. Karena partikelnya so lebih aman, kita terjemahkan yang di belakangnya dulu. Siksa를 하거나 dari kata siksa를 hada, makan, ditambah gona artinya atau. Yusikal cuihanen dari kata yusikal cuihada, beristirahat, ditambah akhiranen yang menjadikan dia bentuk keterangan yang menerangkan kata benda di depannya. Kata benda di depannya apa? Yaitu juasik munna. Juasik dan munna ini sama-sama kata benda. Jadi kalau kata benda bertemu kata benda, kita langsung saja terjemahkan. Jadi itu satu kesatuan. Ditambah lagi di depannya ada rel. Ini merupakan partikel objek. Kalau ada partikel objek, otomatis harus ada aksinya atau kata kerjanya. Nah, kata kerja di sini ada di depannya, yaitu gajigo ismnida. Nah, kita terjemahkannya secara langsung saja, yaitu juasik munwarel gajigo ismnida. Memiliki budaya duduk di lantai. Gajigo ismnida, memiliki juasik munna, budaya duduk di lantai. Jadi arti dari bagian kalimat ini, memiliki budaya duduk di lantai untuk makan atau beristirahat. Lanjut ke bagian kalimat satunya lagi, bangina marue badake, di lantai kamar atau lantai ruang tengah. Bang kamar ditambah ina artinya atau, maru itu ruang tengah, ditambah wi partikel kepemilikan, badak itu lantai, ditambah partikel e artinya di. Jika bertemu partikel seperti ina atau partikel kepemilikan wi, terjemahnya itu disatukan saja dengan kata di depannya, supaya kita bisa membentuk terjemah satu bagian kecil dalam sebuah kalimat. Lanjut ke anjaso, yaitu dari kata anja duduk ditambah so. So merupakan penghubung kalimat, di mana kalimat yang satu merupakan kalimat utama dan yang satunya lagi merupakan sebab atau juga bisa keadaan. Jadi jika diterjemahkan bagian kecil ini yaitu dengan keadaan duduk di lantai kamar atau lantai ruang tengah. Kita terjemahkan secara keseluruhan, orang-orang Korea memiliki budaya duduk di lantai untuk makan atau beristirahat dalam keadaan duduk di lantai kamar atau di lantai ruang tengah. Kita masuk ke kalimat yang kedua. Di kalimat yang kedua juga ada partikel penghubung, tapi partikel penghubungnya itu go. Jadi kita pisahkan dulu supaya membentuk bagian kalimat yang lebih kecil. Ini bagian topiknya, dan ini bagian kalimat pertama, dan yang ini bagian kalimat yang kedua. Untuk menerjemahkannya, karena partikel penghubungnya go, ini go itu menghubungkan bagian-bagian kalimat yang setara. Jadi kita bisa terjemah di bagian kalimat yang pertama dulu. Tapi yang perlu diingat, go ini memang menghubungkan dua bagian kalimat, tapi seringnya predikatnya cuma satu. Kita terjemahkan supaya lebih paham. Sebelum ke bagian kalimat pertamanya, kita terjemahkan dulu topiknya. Irohan, yang seperti ini dari kata irohada, seperti ini, ditambah akhiran en yang menjadikan dia keterangan. Keterangan dari kata apa? Yaitu dari kata jasik munna, budaya duduk di lantai, ditambah nen sebagai partikel topik. Gajokinna kakaun jinggudel kiri, di antara keluarga atau teman-teman dekat. Gajok keluarga, ina atau. Kakaun dari kata kakapda dekat, ditambah akhiran en menjadikan kata keterangan. Jinggudel teman-teman, kiri di antara. Hamke sotong hago, berkomunikasi bersama. Hamke bersama, sotong hago dari kata sotong hada, berkomunikasi. Untuk bisa menerjemahkan bagian kalimat pertama, ini kita harus tahu bagian predikatnya. Doumel jumnida, dari kata doum itu bantuan, ditambah rel partikel objek, jumnida itu dari kata juda, memberi bantuan, atau lebih singkatnya membantu. Kita terjemahkan bagian makna yang pertama. Budaya duduk di lantai seperti ini membantu berkomunikasi bersama di antara keluarga atau teman-teman dekat. Yudegamel yongsongha는데, dalam hal membentuk ikatan. Yudegamel, ikatan ditambah partikel objek. yongsongha는데 dari kata yongsonghada, membentuk ditambah nende, dalam hal.
menjadikan kata kerja ini mirip kata benda. Jadi terjemah bagian kedua ini membantu dalam hal membentuk ikatan. Kita coba secara keseluruhan. Budaya duduk di lantai seperti ini membantu dalam hal saling berkomunikasi antara keluarga atau teman-teman dekat dan membentuk ikatan. Kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Untuk kalimat yang ketiga ini sama, ada kata penghubung juga, hanya penghubungnya ini myo. Myo sedikit mirip dengan go, bisa kita artikan dengan kata dan. Kita bagi menjadi kalimat yang lebih kecil supaya mudah menerjemahkannya. Jasik munna roinne. Jasik munna, budaya duduk di lantai. Roinne itu karena. Ini bentuk formal dari temune. Hangguk saramderen. Orang-orang Korea ditambah en topik. Jadi artinya karena budaya duduk di lantai, orang-orang Korea debubun sebagian besar atau kebanyakan jib aneso di dalam rumah, jib rumah an dalam esok di simbarel botko senghuaramyo, melepas alas kaki kemudian beraktivitas. Kita terjemahkan bagian ini. Sebagian besar ini merujuk pada topik, yaitu orang-orang Korea. Dan sebagian besar orang-orang Korea di dalam rumah melepas sepatu kemudian beraktivitas. Dan badake anjaso, dalam keadaan duduk di lantai. Badak lantai, di anjaso dari kata anja, duduk ditambah akhiran so. Siksaral hanen sikdangdo, restoran yang makannya siksaral hada, makan, ditambah akhiran nen, menjadikan dia kata keterangan dari kata sikdangdo, itu restoran. Sikdang restoran, do juga. Swipke bulsuismnida, mudah ditemukan. Swipge dari kata swipda artinya mudah ditambah akhiran g. G ini berfungsi mirip sama en atau nen yang menjadikan dia kata keterangan, hanya itu untuk kata benda. Sedangkan g ini menjadikan dia kata keterangan untuk kata kerja di depannya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya boda. Ini bolsuismnida dari kata boda, melihat. Ditambah ismnida yang artinya bisa melihat dengan mudah. Tapi dalam konteks ini artinya bisa mudah menemukan atau mudah ditemukan. Jadi maksud bagian dari kalimat ini, tadi topiknya kan orang-orang Korea. Orang-orang Korea juga mudah menemukan restoran yang makannya sambil duduk di lantai. Kita rangkai terjemahnya dari awal kalimat. Karena budaya duduk di lantai, orang-orang Korea kebanyakan di dalam rumah melepaskan alas kaki kemudian beraktivitas, dan juga mudah menemukan restoran yang makannya sambil duduk di lantai. Kita lanjut ke kalimat pertama, paragraf kedua. Pada kalimat ini tidak ada kata penghubung, tapi supaya mudah dipahami akan dibagi menjadi 3 bagian kalimat. Tidak ada aturan untuk pembagian kalimat, ini dilakukan hanya supaya mudah memahami kalimatnya. Jasik munwaga, budaya duduk di lantai, ditambah ga sebagai partikel subjek. Hyundai edo, bahkan di zaman sekarang. Hyundai, zaman sekarang. Edo, bahkan di. Jisok duenen iyunen, alasan masih bertahan dari kata jisok dueda, bertahan atau terus berlanjut, ditambah akhiran nen menjadikan bentuk keterangan dari kata iyu. Iyu artinya alasan, ditambah nen di sini berarti partikel topik. Sama-sama nen tetapi beda arti. Kita bisa langsung menyimpulkan kalau iyu ini topik karena iyu itu kata benda, sedangkan jisok duenen itu dari kata jisok dueda itu kata kerja. Jadi untuk topik harus kata benda. Adapun kata kerja yang dijadikan topik ini bentuk polanya berbeda. Kita kembali ke arti dari kalimat yang tadi. Alasan budaya duduk di lantai masih bertahan di zaman sekarang. Hangguke jontong nanbang bangsikin, metode pemanas tradisional Korea. Di sini ada partikel wi, partikel kepemilikan. Kalau ada partikel kepemilikan, kita lanjut terjemahnya ke depan. Ada kata jontong yang artinya tradisional. Di depannya lagi ada kata nanbang, itu pemanas, ternyata kata benda juga. Kalau kata benda tambah kata benda, itu lanjutkan terjemahnya. Di depannya kata benda lagi, bansik, itu metode. Ditambah in, akhiran in itu artinya menjadi kata keterangan untuk kata benda di depannya.
Kata bendanya ondol. Ondol ini nama pemanas di Korea. Ondore yongyang temuni rago합니다. Dikatakan karena pengaruh ondol. Ondore yongyang, pengaruh ondol. Yongyang, pengaruh. Temuni rago합니다. Dikatakan karena. Kita terjemahkan dari awal. Alasan budaya duduk di lantai masih bertahan hingga di zaman sekarang dikatakan karena pengaruh ondol yang merupakan pemanas tradisional Korea. Lanjut ke kalimat berikutnya. Pada kalimat ini ada tanda komanya, jadi kita terjemahkan dulu sampai ke tanda komanya dulu. Ondol은, ondol ini nama pemanas di Korea, ditambah en itu partikel topik, jadi topiknya itu ondol. 바닥을 따뜻하게 하는 yang menghangatkan lantai dari kata badak, lantai ditambah partikel ini menunjukkan objek dari kata 따뜻하게 하는, 따뜻하게 dengan hangat, dari kata 따뜻하다 hangat ditambah akhiran g, bisa diartikan dengan kata dengan tapi tidak selalu, kadang tidak diterjemahkan. G di sini membentuk kata 따뜻하다 menjadi kata keterangan. Kata keterangan dari kata kerja di depannya. Kata kerjanya apa? Yaitu hanen. Hanen itu dari kata hada, melakukan. Tapi ditambah nen. Ini juga menjadikan kata hada menjadi kata keterangan, tapi untuk keterangan kata benda di depannya. Kata benda di depannya apa? Yaitu hangguk. Korea, hangguke, ada partikel kepemilikan, wi, ditambah di depannya ada kata benda, jontong, tradisional. Di depannya lagi ada kata benda lagi, nanbang, pemanas. Sistemero juga sama kata benda, yaitu sistem dari kata sistem, sistem. Ditambah akhiran ero, ini partikel yang menunjukkan cara. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan kata menggunakan, jadi menggunakan sistem, atau bisa juga digunakan sebagai sistem, atau bisa juga dengan sistem. Jadi untuk terjemahnya tergantung konteks, tapi secara fungsi ini menunjukkan cara. Kita terjemahkan dari awal bagian kalimat yang ini. Ondol menggunakan sistem pemanas tradisional Korea yang menghangatkan lantai. Yorogaguga, banyak keluarga moyosanen yang tinggal bersama, apateesodo bahkan di apartemen. Jadi cara bacanya bahkan di apartemen tempat banyak keluarga yang tinggal bersama. Paiperel badake kara, paipe pipa ditambah partikel objek, kemudian badake di lantai. Kara dari kata kalda memasang ditambah akhiran a oh. Untuk kalda ini tentu saja kita pakai akhiran a, jadinya kara. Bisa kita terjemahkan dengan kata dengan cara memasang. Jadi arti dari paiperel badake kara, dengan cara memasang pipa di lantai. 뜨거운 yang panas, 물을 순환시키는 yang mensirkulasi air atau yang mengalirkan air, 방식으로 dengan metode 사용됩니다, digunakan. Jadi artinya digunakan dengan metode mengalirkan air panas. Kita sambungkan kalimatnya dari setelah koma. Bahkan di apartemen tempat banyak keluarga yang tinggal bersama digunakan metode mengalirkan atau mensirkulasikan air panas dengan cara memasang pipa di lantai. Jadi maksud kalimatnya yaitu ondol ini merupakan sistem pemanas tradisional Korea yang menghangatkan lantai. Sistem ini digunakan juga di apartemen dengan metode mengalirkan air panas melalui pipa yang dipasang di lantai. Kita lanjut ke kalimat terakhir. Bakkesonen, bak luar, eso di ditambah partikel nen topik. Juro biasanya atau pada umumnya. Sopana, sopa ditambah na artinya atau. Eijae, eija kursi, di. Anja dari kata anda, duduk ditambah akhiran a. Kita artikan saja seperti yang tadi dengan cara duduk. Sopana eijae anja, dengan cara duduk di sofa atau di kursi. 생활하는 yang beraktivitas, 젊은 사람들도 orang-orang muda. Do juga 생활하는 젊은 사람들도 juga orang-orang muda yang beraktivitas. Kita terjemahkan dulu sampai saramderdo. Di luar, biasanya orang-orang muda beraktivitas dengan cara duduk di sofa atau di kursi.
Lanjut, jib anesonen. Ada partikel nen. Nen di sini bukan topik, bukan pula keterangan, tapi lebih ke pembanding. Jadi nen bisa digunakan untuk pembanding. Tadi untuk bagian kalimat pertama, bakesonen. Di luar, jib anesonen. Sedangkan di dalam rumah, jaju, sering, tatethan, yang hangat, badake lantai. Tatethan badake, di lantai yang hangat, anja, duduk. Jadi jaju tatethan badake anja. Seringnya duduk di lantai yang hangat. Balik lagi ke kata anja, ini kata kerja dengan akhiran a, o, he, tidak selalu diartikan dengan cara, tergantung konteksnya. Kadang diartikan juga dengan kata lalu atau sambil. Intinya, untuk kata kerja akhiran a, o, he itu menyambung kalimat. Bagian kalimat pertama itu langkah-langkah atau cara juga bisa. Supaya bagian kalimat yang keduanya atau setelah kata anjaknya itu bisa terlaksana. Lanjut, tipirel bogona. Menonton TV atau suigido hamnida. Dari kata suida, beristirahat, tambah dengan gidohada, artinya jarang atau mungkin sesekali. Jadi arti tipirel bogona suigido hamnida. Sesekali menonton TV atau beristirahat. Kita terjemahkan bagian kalimat yang terakhir ini. Sedangkan di dalam rumah seringnya duduk di lantai yang hangat dan sesekali menonton TV atau beristirahat. Untuk makna kalimat ini itu bukan duduk kemudian menonton TV, tapi lebih ke jadi di dalam rumah itu memang sering duduk di lantai yang hangat. Nah, ketika duduk itu sesekali menonton TV dan beristirahat. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.